Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan alat analisis statistika. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis data dan variabel. Maka yang belum melihat atau belum mengerti tentang bagaimana jenis-jenis data, lebih baik Anda melihat dulu atau menyaksikan video yang sebelumnya. Karena apabila Anda melihat pembahasan ini tanpa melihat video tentang jenis-jenis data, maka akan lebih sulit untuk memahaminya. Oke, jadi pemilihan alat analisis data dalam riset itu bergantung pada yang pertama tujuan riset. Jadi tujuan riset itu ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Kalau tujuan riset atau penelitian kita itu deskriptif, artinya kita cuma ingin menggambarkan saja, tidak ada membuat kesimpulan sesuatu. Misalnya ini contohnya ada survei ini nanti hasilnya akan melahirkan data-data yang berbentuk tabel, infografis, lalu data persentase. Misalnya ternyata jumlah penduduk Indonesia adalah sekian, jumlah perempuan di kelas ini adalah sekian persen, maka itu contoh data deskriptif. Deskriptif itu kan dari deskripsi, hanya ingin menggambarkan datanya saja. Contohnya juga misalnya data statistik pemain bola, statistik Mobile Legend. Nah, itu contoh-contoh deskriptif. Kalau komparatif, ya tujuan riset kita artinya kita compare itu kan membandingkan. Jadi kita ingin membandingkan satu objek dengan objek lain, ya, sebuah sampel dengan sampel lain, sebuah populasi dengan populasi lain. Kita ingin membandingkan. Misalnya kita ingin lihat bagaimana sih prestasi anak laki-laki dan perempuan, ya, di kelas manajemen sore misalnya. Lalu Anda ingin melihat bagaimana sih perbedaan antara kalau kita menggunakan metode ini di kelas ini dengan menggunakan metode ini di kelas ini, gimana hasilnya. Jadi kita ingin membandingkan. Nah, itu tujuan riset komparatif. Kalau tujuan risetnya asosiatif, kita ingin melihat pengaruh. Bagaimana pengaruh variabel ini dengan variabel ini. Ya, bagaimana nih hubungannya, kuat enggak, gimana, sejauh mana nih pengaruhnya gitu. Nah, itu namanya tujuannya asosiatif. Nah, kemudian yang kedua itu kita lihat bergantung jenis pengukuran dan jumlah sampel. Jumlah sampelnya besar atau kecil, ya. Lalu misalnya besar pakai apa, kecil pakai apa, begitu. Lalu yang ketiga, jumlah variabel yang diamati. Kalau jumlah variabel yang diamati itu cuma satu variabel saja, maka disebut univariate. Tapi kalau lebih dari satu variabel, artinya multivariate. Nah, lalu statistika deskriptif, ya. Kita bahas dulu dari statistika deskriptif. Jadi bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Ini berfungsi untuk menerangkan sebuah keadaan, persoalan, penarikan kesimpulannya yang hanya ditujukan pada data yang ada. Ini definisi dari deskriptif statistik tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, ya. Nah, jadi apabila Anda melakukan analisis deskriptif, maka analisis yang digunakan dalam analisis deskriptif ini kita lihat dulu datanya apa. Oke, kalau datanya nominal tadi, ya, data nominal bagaimana? Misalnya data demografi, misalnya agama, jenis kelamin, datanya seperti itu. Nah, penataannya dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi. Lalu untuk melakukan peringkasannya Anda bisa menggunakan modus. Modus itu apa? Masih ingat? Modus itu adalah berapa banyak data yang paling banyak keluar, ya. Modus itu adalah data yang paling banyak keluar. Jadi misalnya data kalian kumpulkan di kelas, ada jenis kelamin, berbagai jenis kelamin, lalu Anda dapatkan ternyata yang paling banyak itu adalah perempuan. Nah, lalu penyebarannya Anda bisa lihat dari banyaknya jenis data, ada berapa jenis datanya. Kemudian penggambarannya Anda bisa melakukan histogram sama diagram. Nah, lalu kalau datanya ordinal bagaimana? Misalnya datanya berupa peringkat, Anda juga bisa menggunakan tabel untuk penataannya.
Untuk pemusatan datanya Anda bisa menggunakan modus sama median. Jadi Anda paham kan maksud pemusatan itu artinya kira-kira data itu paling banyak terpusat di mana gitu. Jadi kita bisa lihatnya pakai modus sama median. Misalnya di kelas nih, saya ingin tahu kira-kira berapa sih jumlah atau rata-rata kelas misalnya ya. Jumlah rata-rata kelas di mana sih data itu banyak berkumpul. Nah, itu kan pemusatan. Oh, ternyata data itu terpusatnya di sekitar angka 70. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari modus. Berarti ada yang mendapat nilai 70, ada sekian orang di kelas ya. Yang paling banyak keluar tuh angka 70 atau median nilai tengahnya. Jadi pemusatan datanya berarti ada di sekitar angka 70. Jadi maksudnya pemusatan itu seperti itu. Tapi kalau misalnya datanya interval atau rasio ya, nah itu kita bisa pakai min tadi, pakai nilai rata-rata. Tapi kalau misalnya datanya nominal sama ordinal, untuk lihat pemusatan datanya itu pakai modus. Untuk penggambaran ya, kalau datanya interval sama rasio Anda bisa pakai kurva ya, tapi kalau nominal ordinal Anda tidak bisa pakai kurva, tapi cukup pakai histogram sama diagram saja. Lalu statistika inferensi. Statistika inferensi ini bertugas mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penelitian pada sampel atau bagian dari populasi. Nah, ini statistika inferensi ini terbagi menjadi dua, analisis parametrik sama analisis non parametrik. Nah, jadi statistika inferensi ini contohnya seperti misalnya Anda ingin lihat pengaruh antara antara uang jajan sama nilai IPK gitu ya. Antara uang jajan yang dikasih orang tua sama IPK. Anda pengen tahu nih pengaruhnya kayak gimana ya? Ternyata seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini termasuk ke dalam statistika inferensi karena kita ingin menarik sebuah kesimpulan. Jadi nanti kita akan, misalnya saya ingin meneliti yang saya ingin meneliti bagaimana pengaruh uang jajan mahasiswa terhadap nilainya, terhadap IPK-nya. Saya akan kumpulkan data mahasiswa, lalu saya analisis ya, saya kumpulkan datanya, saya olah, saya analisis, lalu ternyata kesimpulannya antara uang jajan sama IPK itu hubungannya positif ketika saya meningkatkan ketika orang tua menambah uang jajan, ternyata indeks IPK-nya menambah sekian persen. Nah, itu contoh dari statistika inferensi. Kalau misalnya deskriptif, saya hanya kumpulkan data tadi uang jajan, kemudian data IPK. Saya hanya menggambarkan ternyata rata-rata IPK kelas ini adalah sekian, rata-rata uang jajan kelas ini adalah sekian. Dan saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun, hanya menggambarkan saja. Jadi itu bedanya antara statistika inferensi sama deskriptif. Jadi inferensi ini dibagi menjadi dua, analisis parametrik sama non parametrik. Apa pula itu parametrik ya? Jadi kalau parametrik itu ya biasanya ciri-cirinya data itu terdistribusi normal. Anda tahu maksud terdistribusi normal itu maksudnya datanya itu berpusat ya pada nilai tengah. Nah, biasanya gitu, terpusat pada nilai tengah. Kalau nggak normal bagaimana? Contohnya gini deh. Rata-rata nilai satu kelas itu normalnya berapa? Misalnya saya periksa nilai ujian statistika, ternyata nilainya terpusat di nilai tengah-tengah ya, antara 70 sampai 80 misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau datanya terdistribusi normal, dia akan berbentuk seperti bel gitu loh, seperti bel. Oke. Nah, macam seperti ini gambarnya. Nah, jadi yang berwarna merah itu adalah yang terdistribusi normal. Ini sebenarnya sudah dibahas di materi tentang skewness kurtosis. Jadi kalau ingin memahami lagi tentang distribusi normal, Anda bisa melihat video tersebut. Lalu data yang tidak normal bagaimana? Berarti datanya terpusat mungkin di nilai yang bawah atau nilai yang atas, atau misalnya ada satu data yang jauh dari normal. Contoh mudahnya seperti inilah kira-kira.
saya melakukan penilaian pada ujian statistik. Saya kumpul semua nilai-nilai mahasiswa. Ternyata rata-rata itu berada di nilai bawah. Rata-rata mahasiswa saya itu dapatnya 10, 20. Berarti kalau digambarkan dia kan akan berpusat ke sebelah kiri, bukan di tengah-tengah. Nah, itu datanya tidak normal. Atau misalnya ternyata rata-rata kelas itu mendapatkan nilai 100, 98, 99, artinya data itu terpusat ke lebih condong ke sebelah kanan. Nah, seperti itu kira-kira. Atau misalnya nih, rata-rata ada orang mendapatkan nilai jauh sekali dari normal, ya. Ada yang nggak normal, misalnya lain teman-temannya dapat 80, 70, dia sendiri dapat misalnya nilainya 5. Nah, si satu orang yang tidak normal ini disebut data ekstrim atau outlier, ya. Jadi bukan variabel ekstrim ya, tapi data ekstrim atau pencilan atau outlier. Jadi orang ini bisa merusak sebaran data. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengeliminasi apabila ada outlier di dalam data. Oke, jadi itu salah satu contoh dari ciri-ciri dari parametrik. Kemudian yang berikutnya, sampelnya itu minimal 30. Oke, jadi kalau ingin menggunakan analisis parametrik, sampel yang digunakan minimal 30. Jadi kalau misalnya saya ingin melihat bagaimana pengaruh IPK pengaruh uang jajan terhadap IPK di dalam satu kelas, ya, kalau saya ingin menggunakan parametrik, paling enggak ada 30 mahasiswa yang saya teliti. Kalau kurang dari 30, misalnya cuma 10 orang, berarti saya pakai non parametrik gitu. Nah, terus parametrik ini datanya juga berbentuk interval atau rasio. Nah, maka apabila datanya tidak terdistribusi normal, sampelnya kurang dari 30, datanya bukanlah data interval tapi melainkan data nominal atau ordinal, maka analisis yang digunakan itu adalah non parametrik. Nah, begini alurnya. Jadi kita lihat dulu pertama datanya, lalu setelah itu kita lihat kalau dia nominal, ya, kalau dia nominal ataupun ordinal, maka dia terus datanya tidak normal, maka dia menggunakan non parametrik. Oke. Nah, lalu kalau misalnya data tersebut interval atau rasio, kemudian kita lihat dulu jumlah datanya. Apabila dia atas 30, ya, kalau dia iya, maka dan nilainya juga mendekati normal, maka menggunakan analisis parametrik. Lalu kalau ternyata jumlah datanya tidak sampai 30 meskipun ia interval atau rasio, maka ini bisa diakali dengan cara transformasi dalam bentuk log atau dalam bentuk ln dan berbagai macam teknik cara untuk menormalkan data. Ini ada caranya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain, ya. Jadi setelah ditransformasi, kalau ternyata tetap tidak normal, maka menggunakan non parametrik. Kalau setelah ditransformasi ternyata mendekati normal, maka bisa menggunakan parametrik. Oke. Nah, jadi beginilah kira-kira alur bagaimana kita menentukan kita itu pakai analisis apa, non parametrik atau parametrik. Nah, apabila misalnya ujinya ini kita bertujuan untuk melihat hubungan, maka kalau analisisnya yang kita gunakan adalah parametrik, maka kita menggunakan korelasi product moment. Ya, mungkin Anda yang belum belajar ini masih membingungkan apa sih korelasi product moment. Nanti seiring waktu berikutnya nanti saya akan jelaskan. Yang pasti ini adalah nama suatu tekniknya. Yang tekniknya itu namanya korelasi product moment. Oke, lalu kalau misalnya ternyata setelah dilakukan analisis normalitas ternyata tidak terdistribusi normal, maka harus menggunakan non parametrik, di mana non parametrik ini bisa menggunakan analisis korelasi Spearman ataupun Tau Kendall. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan uji beda, kita ingin melakukan analisis perbandingan, maka apabila datanya
non parametrik ya, setelah dilakukan tahap sebelumnya itu dia ternyata harus non parametrik, maka yang digunakan adalah uji chi-square, uji Mann-White, uji Friedman, dan Kruskal-Wallis ya. Lalu kalau misalnya ternyata dia terdistribusi normal ya, bisa menggunakan parametrik, maka untuk uji beda bisa dilakukan analisis pair t-test, independent t-test, sama analisis varian, atau ini biasa disebut uji T atau uji beda. Oke, lalu regresi logistik ini kita gunakan untuk analisis non parametrik apabila kita ingin melihat pengaruh. Sedangkan kalau misalnya ternyata datanya itu berupa interval dan rasio, terus juga datanya terdistribusi normal, maka kita menggunakan regresi linier. Jadi kita tidak sembarang menggunakan regresi linier. Jadi apabila misalnya ternyata skripsi Anda sampelnya tidak sampai 30, kemudian ternyata Anda memiliki data nominal, variabel Anda memiliki data nominal atau data ordinal, misalnya laki-laki perempuan 1, 2 ya, bukan berupa interval rasio, maka Anda tidak tepat apabila menggunakan regresi linier, maka Anda harusnya menggunakan regresi logistik. Jadi sebelum menentukan apakah Anda menggunakan regresi korelasi, Anda harus tahu dulu apakah Anda sudah memenuhi syarat ataupun kriteria dari uji ataupun analisis yang Anda gunakan. Oke, baiklah. Selesai tentang materi kita tentang pemilihan alat analisis data. Jadi alat analisis data ini ibaratnya seperti kita ingin pergi ya ke sebuah tujuan. Misalnya dari rumah kita ingin pergi ke kampus. Bagaimana cara Anda menempuh dari rumah ke kampus? Apa yang bisa Anda gunakan? Anda bisa menggunakan kaki Anda untuk berjalan, Anda bisa menggunakan motor, Anda bisa menggunakan mobil, atau Anda ingin menggunakan traktor juga bisa. Tapi manakah kendaraan yang paling efisien dan paling istilahnya paling tepat untuk Anda gunakan ke kampus ya? Jadi itu bisa kita minimalisir sebagai mulai dari waktu, kemudian tenaga dan segala macam. Mungkin Anda akan lebih memilih mobil atau motor. Jadi begitu juga alat analisis. Jadi alat analisis itu hanya membantu Anda. Jadi bagaimana Anda mencapai tujuan penelitian ya, Anda bisa menggunakan banyak cara, tapi Anda harus bisa menentukan cara mana yang paling tepat untuk menyelesaikan penelitian Anda. Kira-kira seperti itu. Begitu juga software. Anda nggak pakai software, bisa nggak Anda hitung? Bisa secara manual. Jadi SPSS itu hanya tools saja, hanya alat aja. Basicnya, dasarnya kita harus paham dulu dasar-dasar statistika. Jadi selesai. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi, karena saya akan selalu memberikan materi-materi tentang statistika, tentang HRD, tentang kewirausahaan. Jadi mungkin ini bermanfaat untuk Anda yang sedang berkuliah ya, terutama mahasiswa. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.